Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam organisasi ekonomi untuk memenuhi tugas UTS pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Tiga masalah pokok organisasi ekonomi. 1. Komoditi apa atau WAP yang harus diproduksi dan berapa? Dalam perekonomian bebas, persoalan WAP diselesaikan melalui mekanisme harga. Dalam perekonomian campuran, pemerintah atau melalui pajak, subsidi, dan lain-lain merubah, dan dalam beberapa hal melalui pengawasan langsung menggantikan operasi mekanisme harga. Yang kedua, bagaimana atau how komoditi harus diproduksi. Masalah how mengacu pada pilihan kombinasi faktor produksi dan teknik tertentu dalam proses produksi. Masyarakat menghadapi persoalan memilih teknik yang memungkinkan efisiensi yang terbaik, dan masalah besarnya jumlah permintaan. Ketiga, untuk siapa atau for whom komoditi tersebut diproduksi melalui mekanisme harga perekonomian agar memproduksi komoditi yang memuaskan keinginan para pembeli efektif. Dengan alasan keadilan dan pemerataan, pemerintah biasanya mengubah bekerjanya mekanisme harga lewat pajak dan subsidi. Perdagangan uang dan modal. Apapun sistem organisasi ekonomi yang berlaku akan selalu menemukan tiga unsur ekonomi dalam suatu perekonomian industri maju, yaitu 1. Perdagangan, spesialisasi, dan pembagian kerja. Kedua, uang. Ketiga, modal. Semakin berkembang suatu perekonomian, maka ia akan semakin terspesialisasi. Spesialisasi terjadi apabila orang dan negara-negara memusatkan upaya-upayanya pada serangkaian tugas khusus. Itu memungkinkan tiap orang dan negara menggunakan keahlian dan sumber dayanya yang khusus untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Pembagian kerja memungkinkan pemecahan suatu pekerjaan menjadi unit-unit lebih rinci dan lebih mudah dan cepat dikerjakan, sehingga membawa hasil akhir yang lebih baik. 4. Modal dan tanah juga sangat dispesialisasikan. Beberapa sumbangan spesialisasi yang ikut mempercepat perkembangan ekonomi. Yang pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi atau orang bekerja sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, mempertinggi efisiensi memproduksi atau economies of scale. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi bertolak dari meningkatnya kecenderungan penggunaan metode produksi yang membutuhkan banyak atau aneka keterampilan atau keahlian. Perdagangan sukarela yang didasarkan pada spesialisasi dan keunggulan komparatif membawa keuntungan kepada semua pihak. Bagaimana pasar mengatasi setiap masalah ekonomi dasar? Segenap tindakan dan tujuan mereka terkoordinir oleh mekanisme yang tidak nampak, yaitu mekanisme atau sistem harga dan pasar. Mekanisme pasar. Pasar adalah suatu mekanisme pada saat pembeli dan penjual suatu komoditi mengadakan interaksi untuk menentukan harga dan kuantitasnya. Harga-harga mengkoordinir segenap keputusan para konsumen dan produsen di suatu pasar. Harga merupakan poros penyeimbang dalam mekanisme pasar. Bagaimana pasar mengatasi tiga masalah ekonomi dasar, yaitu
Satu, masalah barang apa yang akan diproduksi ditentukan oleh hak memilih dalam nilai rupiah yang dimiliki konsumen, bukan 2 atau 4 tahun pada pengumpulan pendapat, tapi dalam keputusan pembelian mereka dari hari ke hari. Jadi yang memutuskan adalah sistem harga, yaitu 2. Masalah bagaimana barang diproduksi ditentukan oleh persaingan di antara produsen. Satu cara bagi produsen untuk memenangkan persaingan harga dan memaksimalkan keuntungan adalah dengan mempertahankan biaya pada tingkat minimum, dan hal ini harus dilakukan melalui metode produksi yang paling efisien. Yang ketiga, masalah untuk siapa barang-barang diproduksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar atas faktor diproduksi atau tanah, tenaga kerja, dan modal. Terkait dengan distribusi pendapatan masyarakat yang ditetapkan oleh jumlah faktor produksi dan harga faktor produksi. Siapa sesungguhnya yang berkuasa dalam perekonomian pasar? Apabila kita amati secara rinci, akan kita lihat bahwa pada akhirnya perekonomian dikuasai oleh dua penguasa. Siapa itu? Yaitu konsumen dan teknologi. Invisible hand dan persaingan sempurna. Smith menyatakan adanya hukum tangan tak nampak yang menyatakan bahwa setiap orang dalam mengejar kepentingan dirinya sendiri seolah-olah dikendalikan oleh tangan tak nampak untuk mencapai apa yang terbaik bagi semua. Smith melihat adanya keharmonisan antara kepentingan pribadi dan umum. Dengan mengejar kepentingan sendiri, seringkali ia meningkatkan kepentingan umum lebih efektif daripada ia secara sungguh-sungguh berusaha melakukannya. Doktrin invisible hand sebenarnya hanya berlaku untuk pasar-pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah pasar di mana tidak ada satu perusahaan atau produsen atau konsumen yang cukup besar untuk mempengaruhi beberapa kebaikan mekanisme pasar. 1. Pasar memberi informasi yang lebih tepat. 2. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. 3. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern atau teknologi. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. 5. Pasar memberi kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.